Pemberlakuan biaya pembatalan dan ketidakhadiran penumpang Grabinfo. Selamat siang teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan baik dan sehat selalu. Posisi gue lagi di depan Wisma BCA BSD. Ini tampilan aplikasi Gokar gue, dimana terlihat ya teman-teman, order searahnya gue sudah terpakai. Karena sudah terpakai, gue akan on manual sortir, dimana kalau argonya mendekati 100 atau di atas 100 dan rutenya enak, mungkin gue akan ambil. Di luar itu biasanya gue bener-bener abaikan sortir banget lah. Untuk pendapatan gue akan coba tampilkan. Untuk minggu ini dapat terus ya dari kemarin ya, Senin Selasa. Total pendapatan 224.400, lumayan sih. Untuk minggu lalu termasuk yang paling tinggi di antara 4 minggu terakhir, 655.000, di mana 7 order ini 7-nya order searah. Jadi lumayan banget nih. Semoga minggu ini bisa lebih besar dari minggu lalu. Semoga teman-teman juga yang mitra aktif Gokar bisa lebih besar dari gua, bisa lebih besar dari minggu lalunya juga. Amin ya. Untuk GrabCar, nah ini yang gue akan coba bahas dan share ke teman-teman. Mitra GrabCar aktif pasti dapat notifikasi pesan yang gue lagi tampilkan sekarang. Grabinfo, pemberlakuan biaya pembatalan dan biaya ketidakhadiran penumpang. Ini gue nggak baca secara detail, cuma gue akan scroll aja ke bawah. Intinya ini positif banget ya, membantu driver banget ya. Dimana sekarang kan penumpang ini terkadang nggak menghargai driver banget, dimana kita sudah standby, dia baru mau turun, dia baru siap-siap. Harusnya kan penumpang sudah siap-siap dulu, baru pesan. Nah ini masuk ya, gua abaikan aja ya, karena ya sebenarnya rutenya enak sih tadi ya, cuma ya menurut gua sih ya mau cari argo yang kakap aja deh. Kalau untuk Gokar bener-bener gue sortir banget lah. Lanjut lagi ke GrabCar-nya. Jadi penumpang ini rata-rata kebanyakan sekarang kurang menghargai driver. Harusnya dia benar-benar siap dulu baru pesan. Harusnya seperti itu, tapi kenyataan di lapangan, driver dulu yang sudah siap nunggu di lobi, baru penumpangnya turun. Waduh, ini yang berat terkadang. Dan bahkan ya, di gua aja, gua kalau hitung rata-rata, total dalam satu hari 2 jam lebih untuk nunggu ada. Jadi rata-rata trip gua itu kan minimal 20, maksimal rata-rata di atas 30 ya. Jadi gua ambil pukul rata ya 25 lah, 25 satu penumpang 5 menit. Ambil 80% aja, sudah hampir 2 jam lebih itu buat nunggu aja gua di lobinya. Kalau nunggunya enak, bisa parkir, masih oke. Terkadang kita depan stasiun, dia masih di stasiun, 2 stasiun sebelumnya udah pesen. Nah itu dia boleh dibilang, kita harus benar-benar nunggu. Nah jadi pesan ini, notifikasi pesan dari GrabCar ini ya menurut gua harus kita apresiasi. GrabCar mendengarkan keluhan kita nih. Nah ini ada 2 contoh pembayaran non tunai dan pembayaran tunai. Pembayaran non tunai otomatis biaya 5.000 akan masuk ke dompet tunai driver. Kalau pembayaran tadi pembayaran non tunai ya. Kalau pembayaran tunai, GrabCar akan nalangin dulu. Jadi nalangin dulu masuk ke dompet tunainya driver. Nah, nanti penumpang itulah yang utang tuh sama Grab. Urusan penumpang sama Grab pasti saldonya jadi minus tuh. Minusnya 5.000. Cuma ini contohnya, gue kalau lihat contohnya nilainya 5.000. Tapi kenyataan di lapangan, tadi pagi gue masuk order, gue ada screenshot ya tampilan pesan GrabCar untuk penumpang. Jadi ini trip pertama gue tadi pagi GrabCar. Mulai hari ini notifikasi pesan ini, penumpang setiap kali pesan pasti dapat notifikasi pesan yang gue lagi tampilkan. Kalau ini dalam bahasa Indonesia, kalau ini dalam bahasa Inggrisnya. Jadi tergantung settingan penumpangnya itu. Jadi dia settingan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Gua akan coba bacakan aja dalam bahasa Indonesianya. Terima kasih telah memilih layanan GrabCar. Mitra pengemudi, kami akan segera menjemput Anda. Gratis biaya pembatalan hingga menit ke-7. Artinya kalau penumpang mau cancel harus di bawah menit ke-7. Di atas menit ke-7 dia cancel, kita dapat 3.000. Dan biaya kehadiran hingga menit ke-10. Nah, kalau penumpang kita sudah standby sampai di lobi, kita tunggu dia sampai 10 menit dia nggak keluar, kita cancel, nggak salah kita, dan kita dapat 3.000. Penumpang mau ngotot, mau debat bagaimanapun, karena kita sudah tunggu lebih dari 10 menit, minimal 10 menit, kita sudah berhak
dapat 3.000 dan kita boleh membatalkan pesanan. Nah, ini lumayan sih, membantu banget driver. Jika Anda terpaksa harus membatalkan pesanan atau tidak hadir di titik penjemputan dan melebihi jangka waktu tersebut, maka dikenakan biaya 3.000 untuk menghargai waktu dan upaya mitra pengemudi untuk menjemput Anda. Nah, ini yang gue tadi bilang. Di notifikasi pesan dari GrabCar ke penumpang nilainya 3.000. Tapi di contohnya Grab nilainya 5.000. Nah, apakah ini layanan yang berbeda atau bagaimana? Ini gue masih belum tahu nih. Soal dari tadi pagi memang gue dapatnya GrabCar saja. Jadi nggak dapat GrabCar XL atau GrabCar bareng atau GrabCar hemat nih. Apakah sama atau tidak nih? Gua rasa sih harusnya sama sih. 3.000 semua pukul rata sih. Nah, ini ada satu yang menurut gua bisa jadi miskomunikasi, bisa jadi salah paham. Kita kan jemputnya di titik penjemputan ya. Nah, terkadang kan penumpang pesen titiknya berbeda. Nah, kalau kita sampai di titik penjemputan baru bisa kita pilih sampai. Kalau belum sampai di titik penjemputan kita tidak bisa pilih sampai. Nah, kalau kita tetap di titik penjemputan, kita nggak salah sebagai driver. Penumpang yang harus sampai di titik penjemputan. Dan kita kalau cancel, nah ini menguntungkan kita nih. Kalau penumpangnya cancel di atas menit 7, kita dapat 3.000. Kalau dia langsung cancel, ya kita nggak dapat. Tapi sih menurut gua sih, ya ini bisa jadi miskomunikasi. Nanti bisa jadi salah paham nih. Karena ya pasti kan penumpang nggak pernah merasa salah ketika dia lihat titik dia pesan salah. Jarang sih memang gue ketemu penumpang yang minta maaf tolong dijemput sesuai yang diarahkan. Maksudnya ya komunikasi bilang salah dulu. Biasanya ya yang acu tak acu aja, dalam artian ya kita diminta ikutin yang dia ketikin di note. Nah, cuma kan ya kita kan titik ke titik gitu. Ya semoga lah ini soal titik pesan, titik penjemputan ini GrabCar bisa perbaiki dan bisa notifikasi juga ke penumpangnya kalau misalkan kita jemput sesuai titik dan kita tidak mau ke note yang penumpang arahkan, penumpang yang salah dan penumpang disarankan mengikuti titik penjemputan datang ke titik. Nah, semoga ini ada notifikasi pesan seperti itu juga untuk pihak penumpang. Ya itu aja sih teman-teman dari gua, sharing gua hari ini. Untuk GrabCar gua ya, pendapatan gua minggu lalu lumayan sih ya, total 147 orderan. Nih gua ada screenshot ya. Jadi gua udah nggak bisa tampilkan lagi. Ini screenshot gua di minggu lalu. 6.838.400. Untuk insentifnya lumayan naik dari minggu lalu, dimana hari kerja gua dapat terus. Cuma untuk weekend, Sabtu dan Minggu gue gagal di sesi siang, hanya berhasil di sesi sore karena dapatnya jauh-jauh sih. Untuk tipnya yang masuk ke aplikasi 103. Jadi total 6,8, hampir 7 juta. Lalu kalau digabungin sama Gokar ya dia di atas 7, tapi belum termasuk bensin, perawatan mobil dan makan. Oke, itu aja sharing-sharing dari gua teman-teman. Semoga bisa menjadi referensi, bisa nambah semangat teman-teman untuk on di lapangan, bahwa nyari omset, nyari bonus di GrabCar itu tidak sulit. Menurut gua perlu disiplin, strategi, dan ada keberuntungan juga. Itu aja, terima kasih sudah menonton video gua sampai selesai, mendengarkan suara gua sampai selesai. Ini gue mau coba on beat langsung nih. Ini gue setting ke bandara nggak dapet nih. Jadi ini tampilan GrabCar gue ya. Gue setting bandara nggak dapet. Karena nggak dapet ya gue akan coba untuk on manual. Biasanya kalau gue sudah selesai makan nggak dapet, ya gue akan on manual langsung. Terima kasih. Salam satu aspal.